Shalom adik-adik, salam jumpa dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini. Dan bersyukur kepada Yesus karena kasih sayangnya yang telah ditunjukkannya setiap hari bagi kita. Terlebih atas kematiannya kita beroleh keselamatan yang cuma-cuma. Kita berdoa sebelum kita mulai pelajaran sekolah sahabat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk kesempatan belajar firman-Mu. Biarlah Roh Suci meneranginya dalam pikiran kami, agar kami mengetahui rencana Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini tentang lebih banyak merpati daripada doa. Lebih banyak merpati daripada doa. Nah, Yesus dalam perjalanannya dari Kapernaum ke Yerusalem. Karena ada perayaan Paskah. Perayaan Paskah ada perayaan yang sangat besar di mana seluruh rakyat dari Palestina dan juga dari tempat-tempat yang jauh datang untuk mengadakan korban syukur kepada Tuhan. Jadi dalam perjalanan itu Yesus pergi bersama-sama dengan murid-muridnya ke Yerusalem. Adik-adik, pada waktu dia tiba di sana, dia melihat bait suci itu penuh dengan orang-orang yang datang untuk berdoa kepada Allah. Setiap orang harus datang dengan persembahan mereka. Dan banyak orang yang datang bukan saja dari negara Palestina, maksud saya dari Palestina, tapi dari negara-negara yang jauh, negeri-negeri yang jauh. Mereka harus menukar persembahan mereka dengan persembahan bait suci. Satu orang harus mengadakan pembayaran persembahan setengah shikal. Nah, dari persembahan yang dikorbankan itu, sebahagian diberikan untuk imam-imam dan juga untuk perbaikan bait suci. Setelah itu mereka akan mengadakan upacara yang sangat suci dan sakral. Tapi keadaannya tidak memberikan kesan yang baik. Karena imam-imam mendapat kesempatan yang luar biasa untuk menjual persembahan korban-korban itu dengan harga yang tinggi. Sampai ada banyak orang yang tidak dapat membeli korban untuk persembahan. Mereka mengambil keuntungan. Mereka menjadi orang yang sangat serakah. Lebih banyak merpati yang dijual, korban-korban yang dijual, daripada doa yang dilayangkan. Padahal seharusnya imam-imam itu menjadi teladan dalam korban atau upacara-upacara yang sedang diadakan. Yesus melihat begitu ribut. Orang-orang tidak menaruh perhatian lagi terhadap upacara rohani. Mereka lebih mementingkan uang dan uang. Sehingga orang tidak menaruh perhatian lebih baik. Bahkan orang-orang miskin dan orang-orang yang sakit yang datang tidak mendapat perhatian dari imam-imam itu. Semua terdengar sangat riuh. Mengapa? Domba, sapi, burung-burung berbunyi. Belum lagi dentingan-dentingan uang yang sangat riuh. Yesus sangat sedih. Sangat sedih. Bukan saja karena keributan itu, tetapi upacara rohani sudah berubah maknanya. Oleh sebab itu dia menjalin tali. Dan dengan penuh kuasa, dia mengangkat tali itu ke udara. Tapi sebenarnya dia tidak memukul siapapun. Semua mata melihat dia dan mengerti bahwa ada seorang yang luar biasa memberikan perintah untuk berdiam diri. Yesus memerintahkan supaya mereka hentikan semua kegiatan perdagangan itu. Kembalikan semua meja-meja yang penuh dengan
uang-uang yang tidak penuh kasih, uang-uang yang dirampas dengan kekerasan. Kejadian itu sangat hening karena mereka tahu ada seorang yang mempunyai kuasa luar biasa. Yesus juga mengerti bahwa mereka tidak mengerti bahwa semua korban itu melambangkan kehadiran dan pengorbanan Yesus pada satu saat. Mereka tidak tahu korban itu sekarang ada di antara mereka. Dengan takut mereka lari meninggalkan Ka'bah. Dan tinggallah orang-orang miskin, orang-orang sakit yang tidak berdaya mendengar firman dari bibir yang penuh kasih, yaitu Yesus. Yesus mau kita di dalam kehidupan kita mengingat bahwa Allah ada hadir di dalam bait-Nya yang suci. Kita harus sangat hati-hati di dalam berbicara, berkata, bahkan menyediakan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Matius 21 ayat 13. Matius 21 ayat 13 yang bunyinya ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamuk. Rumah Tuhan adalah rumah doa, bukan membicarakan perkara-perkara bisnis, bukan membicarakan perkara-perkara rohani. Kita harus dengan tekun merasakan kehadiran Yesus adalah yang terutama di dalam perbaktian kita. Oleh sebab itu adik-adik, dalam perbaktian kita, biarlah kita teduh. Karena rumah Tuhan adalah rumah doa. Tempat kita datang kepada Yesus untuk menyatakan kasih kita. Pelajaran sekolah sahabat kita sampai di sini adik-adik. Biarlah rumah Allah menjadi rumah doa, di mana kita menantikan berkat yang Tuhan akan berikan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pelajaran pada hari ini. Biarlah Roh Kudus mengingatkan kami apabila kami datang ke dalam bait suci Allah. Ada Roh Tuhan yang hadir di mana Allah ada di tempat itu. Pikiran kami akan disucikan, perbuatan kami akan diampuni dari kesalahan kami. Kiranya Tuhan menyertai kami selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita ya. Sampai jumpa dalam pelajaran yang berikut.